Selamat malam Bapak. Di sini kami akan mempresentasikan untuk tugas ujian akhir semester kami. Di sini jurnal kami berjudul Perbandingan Performa Algoritma Vertical Swarm Optimization dan N-Colony Optimization. Kemudian anggota-anggota kami berisikan yang pertama Aldo Sevenko, kedua Claudia Grace Waranimin, ketiga Hilda Malia, keempat Ninyoman Yupita Aprianti. Untuk yang pertama di sini sebagai pembukaan, saya akan menjelaskan tentang abstraknya. Permasalahan optimisasi banyak dijumpai dalam berbagai bidang ilmu dan memerlukan algoritma yang mampu menemukan solusi terbaik secara efisien. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan performa algoritma Vertical Swarm Optimization atau PSO dan N-Colony Optimization atau ACO dalam menyelesaikan optimasi fungsi restrigin yang memiliki banyak lokal minimum. Implementasi kedua, algoritma dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan variasi parameter seperti jumlah partikel atau semut, jumlah iterasi, serta parameter kontrol masing-masing algoritma. Setiap konfigurasi diuji sebanyak 30 kali percobaan dan dievaluasi berdasarkan kualitas solusi, kecepatan konvergensi, dan waktu komputasi, serta stabilitas hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma ACO menghasilkan kualitas solusi yang lebih baik dengan nilai best cost sebesar 0 dan mampu mencapai minimum global fungsi restrigin. Selain itu, ACO menunjukkan kecepatan konvergensi yang lebih baik dibandingkan PSO. Sementara itu, PSO memiliki waktu komputasi yang lebih cepat dengan runtime rata-rata sebesar 1,848521 detik dan tingkat stabilitas yang lebih baik berdasarkan nilai standar deviasi yang lebih kecil. Secara keseluruhan, ACO lebih unggul dalam memperoleh solusi optimal, sedangkan PSO lebih unggul dalam efisiensi, waktu komputasi, dan konsisten hasil. Masuk ke pendahuluan. Untuk latar belakangnya, permasalahan optimisasi merupakan salah satu bidang penting dalam ilmu komputer, matematika terapan, dan kecerdasan buatan. Berbagai permasalahan nyata seperti penjadwalan, optimasi jaringan, pengelolaan sumber daya, hingga pelatihan model machine learning memerlukan metode optimisasi yang mampu menemukan solusi terbaik secara efisien. Namun, banyak permasalahan optimisasi memiliki ruang pencarian yang sangat besar dan kompleks, sehingga sulit diselesaikan menggunakan metode deterministik konvensional. Adapun salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah algoritma metaheuristik. Algoritma metaheuristik mampu melakukan eksplorasi dan eksploitasi ruang solusi secara efektif, sehingga dapat menemukan solusi mendekati optimum global dalam waktu komputasi yang relatif efisien. Dua algoritma metaheuristik yang populer adalah Particle Swarm Optimization atau PSO dan N-Colony Optimization atau ACO. Particle Swarm Optimization atau PSO diperkenalkan oleh Kennedy dan Ephart pada tahun 1995 dengan meniru perilaku sosial kawanan burung atau ikan dalam mencari sumber makanan. Setiap partikel bergerak dalam ruang pencarian dengan mempertimbangkan pengalaman terbaik individu atau personal base dan pengalaman terbaik kelompok global base. Pendekatan ini membuat PSO dikenal memiliki kemampuan konvergensi yang cepat dan implementasi yang sederhana. Sementara itu, N-Colony Optimization atau ACO diperkenalkan oleh Dorigo pada tahun 1992 yang terinspirasi dari perilaku koloni semut dalam menemukan jalur terpendek menuju sumber makanan melalui mekanisme feromon. Meskipun awalnya dikembangkan untuk permasalahan kombinatorial, ACO juga dapat diadaptasi untuk optimasi kontinu dengan memanfaatkan representasi diskret terhadap ruang solusi. Dalam penelitian ini digunakan fungsi restrigin sebagai studi kasus optimisasi. Fungsi restrigin merupakan fungsi benchmark yang sering digunakan untuk menguji performa algoritma optimisasi. Karena memiliki banyak lokal minimum, sehingga cukup sulit untuk menemukan global minimum. Karakteristik tersebut menjadikan fungsi ini cocok digunakan untuk mengevaluasi kemampuan eksplorasi dan eksploitasi algoritma metaheuristik.
Penelitian ini bertujuan membandingkan performa PSO dan ACO dalam menemukan minimum global fungsi rest region berdasarkan kualitas solusi, kecepatan konvergensi, waktu komputasi, dan stabilitas hasil. Selain itu, dilakukan pengujian berbagai variasi parameter sesuai ketentuan UAS untuk mengetahui pengaruh parameter terhadap performa masing-masing algoritma. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama yaitu mengimplementasi algoritma particle swarm optimization atau PSO dan end colony optimization atau ACO menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang kedua, membandingkan performa PSO dan ACO dalam menyelesaikan optimisasi fungsi rest region. Lalu yang ketiga, menganalisis pengaruh variasi parameter terhadap kualitas solusi yang diperoleh. Yang keempat, mengevaluasi performa algoritma berdasarkan nilai objektif jarak minimum dan kos minimum, waktu komputasi, kecepatan konvergensi, dan stabilitas hasil. Lalu yang terakhir ada menentukan kondisi ketika PSO lebih unggul dibandingkan ACO dan sebaliknya. Nah, kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hilda Amalia. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustakanya. Yang pertama itu ada algoritma PSO. Nah, algoritma PSO ini merupakan algoritma optimisasi berbasis populasi yang diperkenalkan oleh Kennedy dan Abraham pada tahun 1995. Nah, algoritma ini terinspirasi dari perilaku sosial kawanan burung dan ikan ketika mencari sumber makanan. Nah, dalam PSO ini setiap solusi direpresentasikan sebagai partikel yang bergerak di dalam ruang pencarian, seperti itu. Nah, pergerakan partikel ini dipengaruhi oleh pengalaman terbaik yang pernah dicapai partikel tersebut, atau personal base atau P-base, dan pengalaman terbaik seluruh populasi atau global base, atau di sini ditulis G-base. Nah, persamaan pembaruan kecepatan dan posisi partikel itu dapat dirumuskan seperti pada yang tertera di slide ini. Dengan V1 itu merupakan kecepatan partikel, VI itu merupakan kecepatan partikel, XI posisi partikel, kemudian W itu inertia weight, kemudian C1 itu merupakan cognitive confidence, kemudian C2 itu social confidence, dan di sini ada R1 dan R2 itu merupakan bilangan acak antara 0 dan 1. Nah, keunggulan PSO ini terletak pada implementasinya yang sederhana, jumlah parameter yang relatif sedikit, dan kemampuan konvergensinya yang cepat. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu algoritma ACO, di mana algoritma ACO ini merupakan algoritma meta-heuristik yang diperkenalkan oleh Marco Dorigo dan terinspirasi dari perilaku koloni semut dan mencari dalam mencari sumber makanan. Nah, semut itu berkomunikasi secara tidak langsung melalui jejak feromon yang ditinggalkan pada lingkungannya. Nah, jalur yang memiliki konsentrasi feromon lebih tinggi akan lebih sering dipilih oleh semut lain sehingga terbentuk mekanisme umpan balik positif yang membantu menemukan solusi terbaik. Pada penelitian ini, ACO digunakan untuk optimasi fungsi kontinu, yaitu fungsi rest region. Karena ACO pada dasarnya dirancang untuk permasalahan diskrit, ruang pencarian kontinu diskretisasi melalui sejumlah titik kandidat pada setiap dimensi. Setiap semut itu membangun solusi dengan memilih nilai pada masing-masing dimensi berdasarkan probabilitas yang dipengaruhi oleh intensitas feromon.
Nah, probabilitas pemilihan nilai pada suatu dimensi itu dapat dihitung menggunakan persamaan seperti yang ada pada slide ini, dengan PI itu merupakan probabilitas memilih kandidat solusi ke I, kemudian di sini ada intensitas feromon pada kandidat ke I dan nilai heuristik kandidat ke I, kemudian ada nilai alfa dan juga nilai beta, di mana nilai alfa itu merupakan parameter pengaruh feromon dan beta itu merupakan pengaruh heuristik. Nah, pada implementasi penelitian ini, nilai heuristik dianggap konsisten sehingga proses pemilihan solusi lebih banyak dipengaruhi oleh distribusi feromon yang terbentuk selama iterasi. Nah, setelah seluruh semut membangun solusi dan nilai fitness dihitung menggunakan fungsi Rastringin, maka feromon diperbarui melalui proses evaporasi dan deposisi feromon menggunakan persamaan yang ada di bawah ini dengan nilai feromon pada iterasi ke T dan pada evaporasi rate-nya dan jumlah feromon yang ditambahkan berdasarkan kualitas solusi. Nah, besarnya feromon yang ditambahkan itu ditentukan oleh kualitas solusi yang diperoleh semut. Semakin kecil nilai fitness yang dihasilkan, maka semakin besar jumlah feromon yang diberikan pada percobaan ini. Dengan persamaan yang ada pada slide ini, dengan fx itu merupakan nilai fungsi objektif atau Rastringin, dan ada konstanta kecil untuk menghindari pembagian dengan nol. Seperti itu. Nah, melalui mekanisme tersebut, solusi yang memiliki kualitas lebih baik akan memperoleh penguatan feromon yang lebih besar, sehingga peluang dipilih pada iterasi berikutnya itu akan meningkat. Kemudian yang selanjutnya itu ada fungsi Rastringin, di mana fungsi Rastringin ini merupakan fungsi benchmark yang banyak digunakan untuk menguji performa algoritma optimisasi global. Fungsi ini memiliki banyak lokal minimum sehingga cukup sulit diselesaikan oleh algoritma yang memiliki kemampuan eksplorasi rendah. Nah, persamaan fungsi Rastringin itu seperti yang ada di slide ini, dengan diketahui N itu merupakan jumlah dimensi dan XI itu merupakan variabel keputusan. Kemudian global optimum fungsi Rastringin itu berada pada rentang X sama dengan 0,0 dan seterusnya dengan nilai fx itu sama dengan 0. Kemudian karakteristik multimodal pada fungsi ini itu menjadikannya sangat baik untuk membandingkan performa algoritma optimisasi. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan penelitian, itu berbagai penelitian menunjukkan bahwa PSO itu umumnya memiliki kecepatan konvergensi yang lebih tinggi dibandingkan algoritma meta-heuristik lainnya, karena memanfaatkan informasi global terbaik selama proses pencarian. Kemudian di sisi lain, ACO itu memiliki kemampuan eksplorasi yang baik melalui mekanisme feromon, sehingga lebih mampu menghindari jebakan lokal optimum. Akan tetapi, proses pembaruan feromon menyebabkan kebutuhan komputasi yang lebih besar dibandingkan dengan PSO. Seperti itu. Berdasarkan karakteristik tersebut,
perbandingan PSO dan ACO pada fungsi rastrigin itu menjadi menarik untuk dianalisis untuk mengetahui algoritma yang lebih efektif dalam menemukan minimum global pada fungsi multimodal seperti itu. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Grace. Baik, selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama di sini ada alur penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Di sini kita bisa lihat ada gambarnya. Yang pertama ada studi kasus dulu, lalu ada implementasi PSO dan ACO, eksperimen variasi parameter, evaluasi performa, dan lalu perbandingan hasil. Nah, di sini implementasi algoritma yang pertama itu algoritma yang diimplementasikan di sini ada ACO dan PSO menggunakan bahasa Python, menggunakan library NumPy untuk komputasi matriks dan SciPy untuk perhitungan jarak Euclidean. Pemilihan skip ya. Oke, lanjut. Algoritma PSO diterapkan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, inisialisasi posisi dengan kecepatan partikel, menghitung nilai fitness setiap partikel, menentukan personal best atau p-best, menentukan global best, memperbarui velocity partikel, lalu memperbarui posisi partikel hingga iterasi selesai. Nah, untuk algoritma ACO diterapkan dengan beberapa tahapan. Ini ada inisialisasi feromon, membentuk solusi berdasarkan probabilitas perpindahan, menghitung nilai fitness solusi, melakukan pembaruan feromon, melakukan evaporasi feromon, mengulangi proses hingga iterasi selesai. Nah, untuk skenario pengujiannya, di sini pengujian dilakukan dengan beberapa variasi parameter. Nah, pada PSO dilakukan variasi yang pertama jumlah partikelnya ada 20, 50, dan 100. Iterasinya itu 100, target iterasinya 100, 500, dan 1000. Inertia weight yang dicoba 0,4, 0,7, dan 0,9. C1-nya 1,5 dan 2,0. C2-nya juga 1,5 dan 2,0. Sedangkan untuk ACO, mohon maaf ini ada sedikit kesalahan penulisan. Untuk ACO dilakukan variasi yang pertama jumlah semut itu 20, 50, dan 100. Iterasinya 100, 500, dan 1000. Alfanya 1 dan 2, beta 1 dan 2, serta evaporation rate-nya itu 0,1, 0,3, dan 0,5. Nah, setiap konfigurasi ini diuji sebanyak 30 kali percobaan untuk memperoleh nilai statistik performa. Lalu di bagian akhir akan ada evaluasi performa. Ini algoritma PSO dan ACO dibandingkan berdasarkan beberapa metrik evaluasi, yaitu yang pertama kualitas solusi, itu dilihat dari best objective value dan minimum distance. Lalu ada kecepatan konvergensi, berdasarkan jumlah iterasi yang diperlukan untuk mencapai solusi terbaik. Lalu ada waktu komputasi berdasarkan runtime, serta stabilitas algoritma berdasarkan nilai min dan standar deviasi dari hasil percobaan. Selanjutnya ada evaluasi performa. Ini algoritma PSO dan HACO akan dibandingkan berdasarkan beberapa metrik evaluasi. Yang pertama itu ada kualitas solusi yang dilihat dari best objective value dan minimum distance. Ada kecepatan konvergensi berdasarkan jumlah iterasi yang diperlukan. Waktu komputasi berdasarkan runtime dalam satuan detik, serta stabilitas algoritma berdasarkan nilai min dan standar deviasi. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk menentukan algoritma yang memiliki performa terbaik dalam menyelesaikan permasalahan optimasi fungsi rastriging. Selanjutnya di sini ada motor lewat. Baik, selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Nah, di sini hasil eksperimen pengujian dilakukan menggunakan algoritma Particle Swarm Optimization (PSO) dan ACO untuk mencari nilai minimum global pada fungsi rastriging. Nah, percobaan ini dilakukan dengan variasi parameter algoritma yang sudah disebutkan tadi. Nah, ini hasilnya.
Untuk algoritma PSO, parameter terbaiknya itu iterasi sama dengan 100, base cost-nya itu 0,098, min 3,040, standar deviasinya 1,80, jarak minimumnya 0,02, runtime-nya 1 detik, lalu konvergensinya 997,067. Nah, untuk algoritma ACO, parameter terbaiknya itu jumlah semut sama dengan 100, best cost-nya 0, min-nya 3,1372, standar deviasinya 2,05, jarak minimum 0, runtime-nya 27 detik, dan konvergensinya 99,4. Nah, berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa algoritma ACO menghasilkan nilai objektif terbaik sebesar 0, base cost-nya 0, sedangkan PSO menghasilkan base cost-nya itu 0,09807. Nah, karena fungsi restringent ini tujuannya mencari nilai minimum global, maka nilai yang semakin mendekati 0 menunjukkan kualitas solusi yang semakin baik. Nah, dalam hal ini ACO berhasil mencapai solusi optimal global dibandingkan PSO. Selanjutnya ada untuk grafik konvergensinya. Di sini kita bisa lihat dari grafik konvergensi ini, kedua algoritma ini mengalami penurunan nilai seiring bertambahnya iterasi. Nah, pada tahap awal ini PSO yang garis biru, ACO yang garis kuning. Nah, pada tahap awal PSO mengalami penurunan yang lebih cepat dibandingkan ACO karena mekanisme pembaruan posisi partikel langsung mengarah menuju solusi terbaik. Namun, setelah beberapa iterasi, ACO menunjukkan performa yang lebih baik dengan mencapai nilai fitness mendekati 0 lebih cepat daripada PSO, ACO yang garis kuning. Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan feromon pada ACO itu mampu mempertahankan informasi jalur solusi terbaik sehingga proses pencarian lebih stabil. Nah, dari hasil pengujian ini kita bisa lihat ACO itu mencapai solusi terbaik sekitar iterasi ke 100-an di sini. Sedangkan untuk PSO mencapai solusi terbaiknya masih di iterasi sekitar sini. 900-an. Nah, selanjutnya ini ada berdasarkan nilai best cost, ACO menghasilkan solusi terbaik dibandingkan PSO. ACO memiliki best cost yaitu 0 dan jarak minimumnya 0. PSO menghasilkan best cost-nya 0,09 dan jarak minimumnya 0,02. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ACO lebih mampu menemukan titik minimum global fungsi restringent dibandingkan PSO. Selain itu, ada perbandingan runtime dari kedua algoritma tersebut dapat dilihat di grafik di sini. Nah, berdasarkan hasil runtime ini, PSO membutuhkan waktu sekitar 1,84 dan ACO membutuhkan waktu sekitar 27 detik. Nah, PSO memiliki waktu komputasi yang jauh lebih kecil atau lebih cepat ketimbang ACO. Nah, hal ini terjadi karena PSO itu hanya melakukan pembaruan posisi dan kecepatan partikel, sedangkan ACO harus melakukan proses tambahan berupa perhitungan probabilitas perpindahan, pembaruan feromon, serta proses evaporasi feromon. Dengan demikian, dalam aspek waktu, SPO lebih unggul daripada ACO. Selain itu, berdasarkan 30 kali percobaan diperoleh bahwa PSO menghasilkan min 3,4 02768 dan standar deviasi sebesar 1,8, sedangkan ACO memiliki min 3,13 dan standar deviasi 2,05. Nah, di sini terlihat bahwa nilai standar deviasi PSO itu lebih kecil dibandingkan ACO. Ini menunjukkan bahwa hasil PSO lebih konsisten pada setiap percobaan. Hal ini mengindikasikan bahwa PSO memiliki tingkat stabilitas yang lebih baik dalam mempertahankan kualitas solusinya, meskipun secara rata-rata nilai solusi ACO sedikit lebih mendekati 0. Ini ada perbandingan ACO dan PSO. Berdasarkan seluruh hasil pengujian, ini ada kategorinya. Untuk kualitas solusi, algoritma yang terbaik itu adalah ACO, untuk runtime tercepat PSO, algoritma yang paling stabil PSO, dan konvergensi tercepat adalah ACO. Nah, berdasarkan hasil tersebut, algoritma ACO menghasilkan kualitas solusi terbaik dalam optimasi fungsi restringent
karena mampu mencapai nilai objektif minimum yang lebih baik dibanding PSO. Selain itu, ACO juga menunjukkan proses konvergensi yang cepat karena mampu menemukan solusi terbaik dalam jumlah iterasi yang lebih sedikit. Namun untuk aspek waktu, PSO memiliki performa yang lebih unggul karena waktu eksekusinya lebih cepat dibandingkan ACO. Nah, hal ini karena mekanisme PSO yang lebih sederhana, yaitu memperbarui posisi dan kecepatan partikel tanpa adanya proses probabilistik tambahan. Dari sisi stabilitas, PSO juga menghasilkan nilai penyebaran hasil yang lebih kecil berdasarkan standar deviasi percobaan, sehingga PSO menunjukkan hasil yang lebih konsisten dibandingkan ACO. Secara keseluruhan, ACO lebih cocok digunakan ketika fokus utama adalah memperoleh solusi optimal, sedangkan PSO lebih sesuai digunakan ketika membutuhkan algoritma dengan waktu komputasi lebih cepat dan hasil yang lebih stabil. Selanjutnya untuk kesimpulan dan saran bisa dilanjutkan oleh teman Pita. Nah, berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma Particle Swap Optimization atau PSO dan End Colony Optimization atau ACO mampu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi pada fungsi rastrigin. Hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma ACO menghasilkan kualitas solusi yang lebih baik dibandingkan PSO, ditunjukkan dengan nilai best cost sebesar 0 dan jarak minimum sebesar 0, sehingga berhasil menepati minimum global fungsi rastrigin. Selain itu, ACO juga memiliki kecepatan konvergensi yang lebih baik karena mampu mencapai solusi terbaik dalam jumlah iterasi yang lebih sedikit. Di sisi lain, algoritma PSO memiliki keunggulan dalam aspek efisiensi waktu komputasi dengan runtime rata-rata sebesar 1848,521 detik, jauh lebih cepat dibandingkan ACO yang membutuhkan waktu sekitar 27095108 detik. PSO juga menunjukkan tingkat stabilitas yang lebih baik dengan nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan ACO, sehingga menghasilkan perform yang lebih konsisten pada setiap percobaan. Secara keseluruhan, algoritma ACO lebih unggul dalam memperoleh kualitas solusi terbaik, sedangkan algoritma PSO lebih unggul dalam efisiensi waktu komputasi dan stabil hasil. Oleh karena itu, pemilihan algoritma dapat disesuaikan dengan kebutuhan permasalahan yang dihadapi. Apakah lebih memprioritaskan kualitas solusi atau kecepatan dan konsistensi proses optimasi. Berikutnya ada saran. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi Backsmart lain yang memiliki tingkat kompleksitas berbeda untuk memperoleh gambar perform algoritma yang lebih luas. Selain itu, jumlah iterasi, ukuran populasi, serta variasi parameter pada PSO dan ACO dapat diperluas agar diperoleh konfigurasi yang lebih optimal. Peneliti berikutnya juga dapat mengembangkan metode hibrida antara particle swap optimasi dan end colony optimization untuk memanfaatkan keunggulan kedua algoritma, yaitu kualitas solusi yang baik dari ACO serta kecepatan komputasi dan stabilitas yang dimiliki oleh PSO. Selain itu, pengujian dapat diterapkan pada permasalahan optimasi nyata, seperti penjadwalan, optime route, maupun optimasi parameter pada model machine learning sehingga manfaat kedua algoritma dapat dievaluasi secara lebih komprehensif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.